Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 17 sampai 24. Penulis cuma akan membacakannya buat kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah saksi Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah indera rohani yang berpadanan di masa 237. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Sebagai pengantar, dengan pentabisan bait suci, Gereja Yewon Seoul terjun sepenuhnya masa 237. Pentabisan bait suci menjadi titik paling yang penting bagi Gereja Yewon. Sama seperti menggantikan gereja mula-mula di Yerusalem ke gereja Antioquia yang memusatkan penginjilan misi. Tempat ini di mana kita berada adalah platform penginjilan misi untuk 237 negara. Di masa depan akan berlimpah jawaban yang menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku melalui tempat ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman yang Tuhan berikan adalah tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya sebagai perjanjian. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Jika begitu, apa yang harus kita miliki untuk menikmati jawaban-jawaban tersebut? Judul khotbah hari ini adalah jawabannya. Kita harus memiliki indera rohani yang berpadanan di masa 237. Suasana pertemuan dan komunitas berubah tergantung pada apakah kita memiliki selera humor atau indera humor atau tidak dalam hidup kita. Saya harap saudara selalu bergembira dan sukacita dan syukur dan tawa ketika saudara berkumpul bersama karena indera humor saudara. Tetapi lebih penting adalah mengembangkan perasaan rohani daripada selera humor. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan bejana untuk melaksanakan misi surgawi, yaitu penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dengan demikian, perabot seperti apa yang akan dipakai oleh Tuhan? Perabot yang bersih yang telah disiapkan untuk digunakannya pemiliknya sesuka hati. Perabot dari emas pun tidak dapat digunakannya jika kotor dan tidak bersih.
Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru agar kita dipakai Tuhan. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika kita memiliki tabiat atau kebiasaan lama, itu akan menjadi halangan untuk dipakai Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan baru yang Tuhan berikan setelah menanggalkan manusia lama yang sepenuhnya tidak berguna melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah manusia lama yang harus ditanggalkan. Dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Rasul Paulus menjelaskan kehidupan seperti apa yang harus dijalani sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui perumpamaan pakaian. Karena pakaiannya melambangkan status pada saat itu, sehingga perumpamaan pakaian itu sangat efektif. Pertama-tama, Paulus mengatakan bahwa bagi kita adalah pakaian yang harus kita lepaskan dalam kehidupan rohani kita. Itulah pakaian manusia lama yang mengikuti adat lama yang busuk menurut pada nafsu godaan. Busuk di sini berarti mengacu pada kebinasaan. Manusia lama mengikuti nafsunya, yakni keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka akhirnya manusia lama memenuhi kebinasaannya. Penerima utama surat ini adalah anggota gereja Efesus. Pada saat itu Efesus adalah kota perdagangan dan bisnis. Dan situ adalah tempat pertama di mana budaya baru tiba. Maka orang-orang di situ berminat pada tren dan mengejar hidup hedonis. Singkatnya, daerah Efesus adalah ladang yang penuh dengan penyembahan berhala dan budaya cabul yang berasal dari kisah para rasul pasal 13, 16, dan 19. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang masih belum keluar dari budaya dan lingkungan tersebut meskipun mereka menjadi anak-anak Tuhan melalui Yesus Kristus. Kepada mereka, Rasul Paulus menasihatkan dengan tegas bahwa mereka harus menanggalkan manusia lama yang melakukan tindakan yang sebelum percaya kepada Yesus Kristus. Secara khusus, mulai ayat 17 dalam bacaan hari ini menjelaskan secara terperinci tentang manusia lama yang harus ditanggalkan. Dalam ayat 17, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Keberadaan manusia lama adalah dengan pikirannya yang sia-sia. Sia-sia berarti kekosongan, tanpa tujuan, tanpa hasil. Dengan kata lain, mereka tidak jelas dengan tujuan hidupnya dan keadaan kekosongan serta mengembara. Manusia yang telah meninggalkan Tuhan merencanakan hidupnya sendiri dan berusaha untuk hidup bermakna. Namun, pada akhirnya hidup mereka akan menjadi menara Babel yang akan runtuh. Mereka hanya hidup tanpa hasil, yaitu menjalani hidup dengan sia-sia. Raja Salomo memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tidak terhitung dan juga mengambil istrinya sebanyak 1.000 orang. Namun istrinya mengakibatkan penyembahan berhala dan hedonis. Raja Salomo sampai menjauhkannya dari Tuhan. Di kemudian hari Raja Salomo menulis pengkhotbah sambil menyesali kehidupannya seperti ini. Kesia-siaan berkala, segala sesuatu adalah sia-sia. Hidup tanpa Tuhan adalah akhirnya sia-sia.
pada tahun 1960-an, di Amerika Serikat muncul gerakan hippie dengan berslogan kembali ke alam. Di antara pemuda-pemudi mengenakan jeans dan bermain gitar, mereka menggunakan narkoba untuk mencari kepuasan sejati, mengejar kenikmatan seksual dan mengunjungi Himalaya di India untuk mengalami berbagai pengalaman mistik dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tetapi kegembiraan, kebahagiaan, dan kebenaran yang mereka cari tidak ada di sana. Tetapi melalui sebuah pertemuan dengan pendeta Chuck Smith, mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Hidup mereka berubah menjadi penginjil, pendeta, misionaris, dan mereka mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka membuat lagu pujian Maranatha yang dikatakan sebagai cikal bakal CCM modern. Gerakan yang menyebabkan revolusi rohani dan kekristenan Amerika disebut gerakan umat Yesus. Semakin saudara berusaha mencoba mencari kepuasan dengan hal-hal yang duniawi, semakin saudara menjadi haus. Saudara akan jatuh ke dalam lingkaran setan yang lebih dalam. Karena masalah mendasar tidak diselesaikan, manusia mengalami masalah rohani. Karena masalah maut tidak diselesaikan, manusia mengalami kekosongan. Karena masalah setan tidak diselesaikan, manusia mengalami kegelapan. Karena masalah keterpisahan Tuhan tidak selesaikan, manusia mengalami ketidakbahagiaan. Dalam ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Rasul Paulus mengucapkan bahwa alasan orang menjalani hidup mereka dengan sia-sia adalah karena mereka tidak cerdas, bodoh, dan keras hati. Dengan kata lain, mereka terukir, berakar dengan hal yang lain, hal yang palsu, dan memiliki tabiat yang salah. Oleh sebab itu, kehidupan rohani kita harus sepenuhnya menjungkir balikkan apa yang salah ditanamkan, berakar, dan terjadi tabiat yang salah. Dasar dari iman ada di dalam firman Tuhan. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan dengan tepat. Itulah sebabnya kita harus selalu memperhatikan dan berdiri di hadapan firman Tuhan, agar hati kita jangan menjadi keras secara rohani. Dalam ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita harus mewaspadai bahwa perasaan kita menjadi tumpul secara rohani. Dalam Ibrani 4 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Hati saudara tidak boleh keras. Hati kita benar-benar terbuka terhadap firman Tuhan. Itu adalah alasan saudara harus menerima firman Tuhan dengan amin. Ketika saudara mengakui dengan amin, saudara dapat lebih berfokus pada firman Tuhan. Dan juga iman saudara akan menjadi lebih besar. Saat saudara mengakui dengan amin, tanaman baru terjadi. Ketika saudara terukir dengan firman mimbar, manusia lama yang mengikuti adat yang kebinasaannya akan menjadi manusia baru secara rohani. Kehidupan beriman adalah bukan mengosongkan diri sendiri. Bahkan kita tidak dapat mengosongkannya dengan kekuatan dan kemampuan diri kita. Kehidupan beriman adalah memenuhi diri dengan firman Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat selalu membiarkan keadaan rohani sepenuhnya terbuka terhadap firman Tuhan.
sehingga saudara dapat menerapkan firman yang diproklamasikan ke dalam hidup saudara dan saudara membuangkan kerangka lama, manusia lama, dan dapat menjalani kehidupan beriman yang penuh dengan vitalitas sebagai manusia baru. Pokok bahasan yang kedua adalah manusia baru yang harus dikenakan. Dalam ayat 22 sampai dengan 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menegaskan identitas rohani sebagai manusia baru. Menjadi seorang Kristen berarti mengalami perubahan sepenuhnya. Melalui Kristus Yesus, manusia lama yang rusak dan jatuh telah disembuhkan dan diciptakan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi kita harus menjalani kehidupan baru yang berpadanan sebagai manusia baru. Rasul Paulus menjelaskan bagian ini dengan perumpamaan pakaian. Di masa lalu kita perlu makhluk yang hidup di penjara dengan seragam penjara. Tetapi sekarang kita memperoleh kebebasan melalui Yesus Kristus setelah lepas dari penjara tersebut. Sekarang kita keluar dari penjara. Coba bayangkan saudara, apa hal pertama yang saudara lakukan ketika saudara keluar dari penjara? Memang saudara melepaskan seragam penjara yang kotor dan mengenakan pakaian baru, benar? Seorang pun tidak ada yang akan terus memakai seragam penjara sambil mereka menyukainya. Namun, ada banyak orang yang masih mengenakan seragam penjara ini, meskipun mereka telah bebas secara rohani. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersikeras mengenakan pakaian baru yang berpadanan dengan manusia baru. Untuk ini, Rasul Paulus menekankan bahwa hati kita harus diperbarui terlebih dahulu, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita tidak boleh menjalani kehidupan agamawi yang hanya memiliki penampilan kesalehan dan tidak memiliki isi kesalehan. Dan yang berikutnya ini penting, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menurut kehendak Allah, mengacu pada hidup untuk tujuan Allah, dan diciptakan dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya adalah penciptaan kembali. Akibatnya kita harus menjalani kehidupan sebagai makhluk yang diciptakan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus memiliki perubahan yang pasti di bidang ini lebih dari siapapun. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Betapa indahnya hidup Rasul Paulus.
Paulus memberi kekuatan kepada kita bahwa kita pun dapat menjalani kehidupan ini bukan hanya dirinya saja. Bagi kita, pintu masa penginjilan 237 telah terbuka dengan lebar untuk menjalani kehidupan rohani yang indah seperti Rasul Paulus. Saya harap saudara benar-benar memiliki satu negara di hati saudara dengan membaca buku tentang 237 negara. Pasti ada satu negara yang diminati, yang ditaruh pada hati saudara. Itu adalah hati yang diberikan Roh Kudus. Kemudian berdoalah untuk satu negara itu. Dan coba menanalisasi dan merangkum negara itu. Kemudian mengikuti jadwal waktu gereja, mentargetkan negara itu. Pada saat itu saudara menantang diri dengan perjanjian bersama gereja. Betapa indah dan mengasyikkannya hidup ini, bukan? Apakah saudara tidak menanti-nantikannya? Jika ada orang-orang di sekitar saudara yang agak sulit untuk diinjili oleh saudara sendiri, silakan hubungkan dengan kebaktian berbahasa Indonesia. Kita akan membantu untuk menginjili mereka, memberitakan Injil, dan mengasuhkan mereka dengan Injil. Mungkin mudah bagi saya, tetapi agak sulit bagi saudara. Mungkin mudah bagi saudara, tetapi agak sulit bagi saya. Oleh sebab itu kita adalah komunitas Injil. Kita harus menikmati berkat-berkat komunitas oneness yang saling membantu dan saling mendukung. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati berkat-berkat sebagai manusia baru yang diciptakan kembali dan memuliakan Tuhan sebagai pemberita Injil. Sebagai kesimpulan, ada sebuah pepatah seperti ini. Adat istiadat menang atas Alkitab, yaitu firman Tuhan. Karena kebanyakan orang terukir dengan adat istiadat daripada firman Tuhan. Kita harus menanamkan firman Tuhan karena kita telah terukir dengan berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3. Kita tidak boleh menjalani kehidupan yang mengikuti adat istiadat. Sedangkan kita harus menjalani kehidupan menurut Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kita harus terukir dengan hal yang baru. Melalui firman mimbar hari ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus mengenakan manusia baru setelah menanggalkan manusia lama. Ini bukan hanya perlu satu kali saja. Kita harus melanjutkan terus-menerus mengenakan manusia baru dan melepaskan manusia lama. Karena sudah mengambil tabiat yang baru serta kebiasaan yang baru, jadi kita harus menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengaplikasikan firman mimbar dalam situasi dan kondisi apapun secara kontinuasi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari penginjilan suku, wilayah, dan dunia yang paling berkenan kepada Tuhan dengan indera rohani yang berpadanan mengikuti firman mimbar setiap minggu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur karena membuka masa penginjilan 237 bagi kami. Kiranya kami siapkan bejana yang bersih dan besar agar kami dapat menjadi seorang yang layak dipakai Tuhan. Sehingga kiranya kami dapat memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan dan penginjilan berbahasa Indonesia. Kiranya kami menjalani kehidupan yang berpadanan sebagai manusia baru dan melepaskan sepenuhnya manusia lama. Kiranya kami menjadi tokoh utama penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Kami percaya bahwa satu orang adalah satu negara yang akan menjangkau satu negara. Kiranya kami menemukan murid Kristus yang akan menjangkau Indonesia serta Timur Leste. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.